Gila emang kelakuannya si Kang Tisna. Baru juga kenalan nanya-nanya bon timbangan. Siangnya langsung ngirimin nasi padang diem-diem lewat kuli panggul. Pendekatannya tuh kilat banget. Teh, cuma butuh waktu seminggu. Dia langsung ngajak aku kabur ke pemandian air panas di kampung sebelah. Terus terang aja, waktu itu aku masih perawan ting-ting, masih polos banget, belum ngerti akal bulus laki-laki. Pas di dalam kamar losmen yang dingin itu, dia ngelihat buku catatan utang emakku ke rentenir yang udah nunggak parah. Tiba-tiba dia narik tanganku, dia bilang, "Tenang aja Neng Sari, utang emak kamu biar akang yang lunasin detik ini juga." Ya Allah, teh dari situ pertahananku runtuh berkeping-keping. Saking ngerasa berutang budi dan utang nyawa, malam itu juga aku serahin semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, The Janda. Tempatnya kita ngobrolin kisah nyata, curhatan hati yang paling dalam, dan rahasia kehidupan yang kadang bikin dada kita sesak, tapi selalu penuh dengan pelajaran berharga. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat napas hari ini. Buka hati dan pikiran kita lebar-lebar untuk merenungkan setiap ujian yang Tuhan berikan. Karena percayalah, dari setiap kejadian sepahit empedu sekalipun, pasti ada hikmah manis yang bisa kita petik untuk bekal hidup ke depannya. Nah, sebelum kita dengerin kisah yang bakal bikin kalian gregetan, emosi, campur sedih ini, yuk jangan pelit-pelit. Pencet dulu tombol subscribe-nya sekarang juga. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita baru. Kasih jempol atau like. Dan tolong banget di-share ke grup keluarga, grup RT, atau grup arisan tetangga kalian. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa tegar karena berani menceritakan aib dan masa lalunya sendiri. Disclaimer dulu ya semuanya. Cerita ini mengandung unsur romansa orang dewasa dan perselingkuhan. Kita ngebahas ini di sini bukan buat ngajarin yang gak bener, apalagi buat dicontoh. Justru ini murni buat edukasi kita semua. Supaya kita, para perempuan dari kelas bawah yang lagi berjuang mati-matian cari duit, gak gampang kemakan janji manis laki-laki beristri. Dan buat para istri di rumah, supaya bisa lebih mawas diri dan introspeksi. Panggil aja narasumber kita kali ini, Sari. Sari ini punya cerita kelam dan sangat menyayat hati sama mandor di tempat kerjanya dulu. Sari, coba ceritain ke kita semua, gimana awalnya kehidupan kamu dan profesi kamu waktu kejadian itu? Jadi gini teh ceritanya. Namaku Sari. Aku ini aslinya dari kampung pinggiran kota. Lahir dan besar di lingkungan keluarga yang sangat miskin. Waktu kejadian itu, umurku baru nginjek 22 tahun. Bapakku udah meninggal dunia karena sakit paru-paru waktu aku masih SMP. Dan sejak saat itu, cuma aku harapan satu-satunya di rumah. Emakku sakit-sakitan, punya asma berat, dan kita tinggal di rumah kontrakan petakan di pinggir kali yang atap sengnya kalau hujan bocor semua. Sampai kita harus taruh ember di mana-mana buat nadahin air. Kerjaan aku waktu itu cuma jadi tukang catet bon dan nimbang hasil produksi di pabrik kerupuk ikan, Sinar Bahari. Pabriknya letaknya di ujung gang kumuh yang padat banget sama penduduk. Teh, kalau teteh tahu, kerja di pabrik kerupuk ikan itu capeknya minta ampun. Udah hawa dari tungku penggorengan raksasa itu panasnya kayak di neraka bocor. Baunya juga amis banget nyengat ke hidung. Ditambah debu tepung tapioka yang beterbangan nempel di badan kita yang keringetan. Gajiku boro-boro nyentuh UMR kota. Teh, dibayar harian. Dan itu pun cuma cukup buat beli beras literan sama nebus obat asma emak di apotek. Awalnya aku bisa masuk kerja ke pabrik itu karena dibawa sama Mak Atik. Mak Atik ini tetangga beda gang yang udah kerja belasan tahun jadi kepala buruh bagian jemur kerupuk. Waktu itu Mak Atik bilang, "Udah, Ri, kamu ikut emak aja kerja di pabrik kerupuk. Daripada kamu nganggur nangis di rumah ngelihatin emakmu engap-ngapan. Lumayan di pabrik dapat duit harian buat nyambung napas." Akhirnya aku kerja di sana. Teh, berangkat jam 5:30 pagi pas langit masih gelap. Pulang jam 6 sore pas badan udah bau tengik minyak goreng. Tugas aku di pojokan dekat gudang penyimpanan tepung. Aku cuma dikasih meja kayu reot.
megang kalkulator buluk yang tombolnya udah pada copot, sama buku tulis lecek buat nyatet setoran karung kerupuk yang mau dikirim ke pasar induk. Nah, di pabrik kerupuk ikan ini, juragannya jarang banget datang. Juragan ini masrahin semua urusan ke tangan kanannya. Semacam mandor kepala yang ngurusin semua produksi, ngawasin anak buah, sampai ngurusin gaji buruh harian. Namanya Kang Tisna. Kang Tisna ini umurnya sekitar 35 tahun. Kalau Teteh nanya penampilannya gimana, dia itu perawakannya khas laki-laki pekerja keras. Kulitnya gelap kebakar matahari karena sering ngawasin jemuran kerupuk di lapangan luar. Badannya tegap, agak kekar karena dia juga sering turun tangan bantuin ngangkat karung tepung bal-balan kalau kuli lagi pada kewalahan. Wajahnya itu manis, rahangnya tegas, ada kumis tipisnya, dan rambutnya selalu disisir rapi ke belakang pakai pomade murah yang wanginya nyengat. Dia selalu pakai kemeja flanel yang lengannya digulung sampai siku. Di mata buruh-buruh perempuan, Kang Tisna ini kelihatan berwibawa banget. Awalnya aku sama sekali nggak kenal dia. Aku ini kan cuma anak baru, anak bawang yang kerjanya nunduk terus nyatet angka. Sampai suatu hari, pas jam istirahat siang, pabrik lagi sepi-sepinya karena kuli-kuli sama emak-emak buruh pada keluar makan di warteg depan gang. Aku cuma duduk di mejaku, makan bekal nasi pakai tempe orek dingin bawaan dari rumah. Tiba-tiba, Kang Tisna nyamperin meja triplek tempat aku makan. "Neng Sari, ya?" Ponakannya Ma Atik yang baru masuk bulan kemarin. Sapanya ramah banget. Suaranya itu loh Teh, agak serak-serak basah, bikin kaget. Aku buru-buru nutup kotak bekalku, nunduk malu sambil ngejawab. Iya Kang. Ada apa ya Kang Tisna? Ada bon yang salah catet kah?" Dia senyum, manis banget. "Enggak ada yang salah kok. Ini Neng, Akang cuma mau minta tolong. Ini ada tumpukan bon setoran dari mobil Losbak yang baru datang. Tolong diduluin direkap ya, soalnya bos besar barusan nanyain laporannya," katanya sambil naruh setumpuk kertas lecek di depanku. Karena aku posisinya bawahan yang takut dipecat, ya aku nurut aja. Aku kerjain tuh cepat-cepat sampai lupa ngabisin bekal tempe orekku. Dari kejadian kecil itu, gerak-gerik laki-laki predator mulai kelihatan banget. Kalau ibarat kata pemburu, dia udah nemu mangsa yang lemah, langsung di sniper incerannya. Belum ada setengah hari dari kejadian dia minta tolong itu. Pas jam 2 siang, tiba-tiba ada kuli angkut nyamperin mejaku bawa bungkusan daun pisang yang masih anget. "Neng Sari, ini ada titipan nasi padang pakai rendang sapi," kata bang kuli itu. Aku jelas kaget dong. "Hah? Dari siapa? Bang? Salah orang kali. Orang Sari nggak mesen apa-apa. Duit dari mana beli nasi padang?" Kuli itu malah cengengesan. "Dari Kang Tisna. Neng, katanya buat Neng Sari suruh dimakan abis ini. Jangan sampai telat makan gara-gara ngerjain bon. Udah ya, abang kerja lagi." Ya Allah Teteh bayangin aja posisi aku saat itu. Anak gadis dari kampung miskin, tiap hari makan nasi garem atau mentok-mentok tempe sisa kemarin. Tiba-tiba dibeliin nasi padang pakai rendang yang harganya mahal buat ukuran kami. Bohong kalau aku bilang aku nggak seneng. Perutku yang keroncongan langsung bereaksi. Dalam hati aku mikir polos aja. Wah, baik banget dan perhatian banget ini mandor. Nggak lama setelah aku makan, HP bututku yang layarnya udah retak-retak bunyi. Ada SMS masuk dari nomor yang nggak dikenal. Ternyata dari Kang Tisna. Dia dapat nomorku dari buku induk data buruh pabrik. Isi SMS-nya gini. "Siang Neng Sari. Gimana? Udah dimakan nasi padangnya? Makasih ya udah bantuin kerjaan Akang tadi siang. Jangan capek-capek kerjanya. Kasihan badan kamu masih muda." Aku balesnya sopan aja selayaknya bawahan ke atasan. "Iya Kang Tisna. Alhamdulillah udah dimakan. Makasih banyak ya Kang rezekinya. Padahal nggak usah repot-repot ngebelin makanan segala. Kan udah kewajiban Sari ngerjain tugas pabrik." Tapi dia terus-terusan nyautin SMS aku.
Dari nanya rumah di mana, emak sakit apa, sampai nanya udah punya pacar belum. Dari situ aku mulai sadar, dia naruh perhatian lebih ke aku. Padahal, teman-teman buruh di pabrik, termasuk Ma Atik, udah sering banget bisik-bisik ngingetin aku. "Ri, kamu hati-hati lo kalau dideketin sama si Tisna. Jangan gampang baper. Dia emang omongannya manis kayak gula. Tapi dia itu udah punya bini sah. Anaknya 2 biji di kampung seberang sana. Jangan sampai kamu jadi omongan orang pabrik." Gitu kata Ma Atik. Waktu itu aku cuma ngangguk dan berusaha jaga jarak. Tapi Kang Tisna ini mepetnya kenceng dan alus banget. Dia tahu kelemahanku ada di kondisi ekonomi. Hari berganti hari, perhatiannya makin berani. Puncaknya waktu masuk musim hujan. Sore-sore pas hujan deres banget dibarengi petir. Buruh-buruh lain udah pada lari-lari pulang pakai jas hujan atau payung. Aku masih berdiri kedinginan di peran depan gerbang pabrik karena nggak bawa payung. Nungguin hujan agak reda. Tiba-tiba, mobil pick-up buntung warna hitam operasional pabrik berhenti tepat di depanku. Kaca jendelanya diturunin. Kelihatan wajah Kang Tisna. "Ayo Neng Sari, naik ke dalam. Udah mau maghrib ini. Hujannya awet sampai malam mentar. Akang anterin pulang sampai depan gang rumah." Katanya setengah teriak ngalahin suara hujan. Awalnya aku nolak keras. Gengsi dan takut diomongin orang. "Nggak usah Kang, makasih. Sari nungguin Ma Atik aja. Tadi katanya mau bareng." Ma Atik udah pulang duluan tadi numpang angkot charteran ibu-ibu bungkus. "Ayo buruan naik. Nggak ada yang marah ini. Basah kuyup gitu nanti kamu masuk angin. Siapa yang ngurus emak kamu di rumah?" Paksanya. Dengar bawa-bawa emak. Dan karena badanku emang udah menggigil kedinginan, akhirnya aku ngalah. Aku buka pintu dan naik ke dalam mobil pick-up itu. Di jalan, hujan makin deres. Kaca mobil berembun. Disitulah, dia mulai ngeluarin jurus andalan laki-laki hidung belang, air mata buaya. Sambil nyetir pelan nembus hujan, dia nanya-nanya soal pribadiku. Aku jujur aja cerita kalau aku belum punya pacar karena boro-boro mikirin cinta. Tiap hari otakku cuma muter gimana caranya cari duit buat beli obat emak. Dengar ceritaku yang melas, dia malah ngerem mobilnya di depan warung tenda pecel lele di pinggir jalan kecamatan sebelah. Alasannya ngajak makan pecel lele anget-anget sekalian neduh karena pandangan ke jalan ketutup hujan. Aku yang lapar dan kedinginan, nurut aja ngikut dia makan di warung tenda yang sepi itu. Sambil nungguin pesanan lele goreng datang, dia mulai curhat. Laki-laki kalau mau selingkuh, rumusnya pasti satu, jelek-jelekin istrinya sendiri buat narik simpati. "Neng Sari," katanya sambil nyalain rokok kreteknya. Matanya nerawang keluar tenda. "Akang tuh sebenarnya capek banget hidup kayak gini. Kelihatannya aja akang ini mandor, pegang duit banyak, tapi batin akang hancur." Aku cuma diam nunduk ngaduk-ngaduk es teh manis. "Loh, kenapa Kang? Kan keluarga akang utuh. Anak ada 2, gaji mandor juga lumayan." Dia ngehela napas panjang banget. Dibikin sesedih mungkin. Di rumah itu hawanya panas terus. "Neng, bini akang kerjaannya ngomel melulu masalah duit. Dikasih jatah berapapun bilangnya kurang terus. Padahal gaji akang udah mentok segitu-gitunya. Mana dia udah nggak pernah dandan lagi kalau di rumah. Akang tuh pulang kerja capek, badan bau asep. Pengennya disambut bini yang wangi, yang senyum, dibuatin kopi. Ini boro-boro. Tiap akang buka pintu, disambutnya pakai daster bau bawang, rambut acak-acakan, terus langsung ditagih duit ini itu. Kita tiap hari berantem mulu. Neng, aku yang umurnya masih muda dan polos ini, dengerin curhatannya malah jadi iba. Aku mikir dari sudut pandangku yang sempit. Kasihan juga ya Kang Tisna, laki-laki tulang punggung udah kerja keras peras keringat dari pagi sampai sore, tapi perasaannya nggak dihargai sama sekali di rumah. Ya Kang, sabar aja. Mungkin istrinya capek ngurusin anak 2 di rumah. Kan kerjaan rumah tangga nggak ada habisnya.
Coba akang modalin duit lebihan dikit buat dia ke salon. Atau beliin daster baru biar dia seneng. Kataku nyoba ngasih saran bijak ala anak muda. Kang Tisna malah ketawa miris. Udah, Neng. Sering akang lebihin duit. Tapi dikasih duit buat beli bedak sama lipstik. Malah dibeliin panci sama perabotan dapur. Emang dasar wataknya cuek sama suami. Akang tuh ngerasa rumah tangga ini udah hambar banget rasanya. Kita tidur seranjang aja udah kayak orang musuhan. Saling punggung-punggungan. Nggak pernah nyentuh. Demi Allah, Neng, kalau bukan mikirin anak, akang udah niat mau talak dia dari kemarin-kemarin. Nah, di detik itu teh, hatiku pelan-pelan kemakan. Janji manisnya, tatapan melasnya, cerita sedihnya, itu semua sukses bikin aku ngerasa jadi sosok perempuan istimewa yang bisa ngertiin beban hidup dia. Aku ngerasa jadi tempat bersandar buat laki-laki yang lagi rapuh. Singkat cerita, kedekatan kita di luar jam kerja makin intens. Hampir 6 bulan kita jalanin backstreet alias pacaran diem-diem di belakang orang pabrik. Tapi ya namanya bangkai ditutupin pasti kecium juga baunya. Teman-teman pabrik mulai curiga karena perlakuan Kang Tisna ke aku beda banget. Dia sering bawain aku martabak manis terang bulan pas giliran aku lembur ngitung stok. Bahkan pernah diem-diem ngebeliin aku baju gamis baru buat lebaran. Tapi cobaan hidupku di rumah ternyata makin berat. Teh, emakku masuk rumah sakit karena asmanya kambuh parah. Tabunganku habis nggak bersisa. Terpaksa, aku minjem duit ke rentenir darat yang terkenal kejam di kampungku. Namanya Bang Codet. Aku minjem 2 juta buat DP rumah sakit emak. Tapi karena gajiku kecil dan aku sering telat bayar cicilan, bunganya berbunga lagi. Bengkak terus sampai jadi 5 juta rupiah dalam waktu beberapa bulan. Bang Codet ini neror aku tiap hari. Teh, dia datang ke kontrakan, gedor-gedor pintu malam-malam, maki-maki emakku yang lagi sakit, sampai ngancem mau nyita TV tabung satu-satunya sama kasur busa yang kita pakai tidur kalau hari Senin depan duit 5 juta itu nggak lunas. Aku stres berat. Tiap malam aku nangis di pojokan kamar mikirin dari mana dapat duit 5 juta dalam waktu beberapa hari. Ngelihat wajahku yang pucat dan mata yang bengkak tiap kerja, Kang Tisna nyamperin aku di hari Sabtu. Kebetulan hari itu pabrik libur setengah hari karena tanggal merah kejepit. Neng, kamu kenapa kok mukanya kusut banget? Sakit? Tanyanya lembut banget. Aku geleng kepala nahan nangis. Enggak Kang. Lagi banyak pikiran aja. Udah, kamu jangan sumpek di sini. Sore ini kita main agak jauh yuk. Akang juga butuh refreshing. Suntuk di rumah berantem terus sama bini. Kita naik motor aja ke daerah pegunungan. Ke pemandian air panas di kampung seberang sana. Sekalian biar otak kamu rileks. Gak ada orang pabrik yang kenal kita di sana. Bujuknya. Karena aku emang lagi butuh pelarian dari stresnya ditagih utang rentenir. Dan aku juga ngerasa nyaman kalau ada di dekat dia. Aku mengiyakan. Aku pamit ke emak. Bilangnya ada tugas lembur ngerekap bon di rumah bos besar jadi pulangnya agak malam. Sampai di desa kaki gunung itu. Hari udah menjelang maghrib. Udaranya dingin banget nusuk tulang. Dan tiba-tiba hujan turun lebat banget badai petir. Kita berteduh di warung kopi pinggir jalan. Tapi hujannya nggak kunjung reda sampai jam 8 malam. Neng Sari, hujannya awet ini. Deres banget. Bahaya kalau kita nekat turun gunung malam-malam begini. Jalanan licin mana gelap. Kata Kang Tisna sambil ngusap wajahnya yang basah kehujanan. Kita sewa losmen aja ya di depan itu semalam buat neduh dan istirahat. Besok pagi-pagi banget pas terang kita langsung pulang. Aku deg-degan parah. Teh. Badanku gemetar bukan cuma karena kedinginan, tapi karena takut. Tapi posisinya aku udah basah kuyup. Jalanan emang bahaya. Dan sejujurnya, hati kecilku udah kepalang tanggung sayang sama perhatian dia selama berbulan-bulan ini. Akhirnya dengan langkah berat, aku ngikutin dia check-in di sebuah losmen melati pinggir jalan yang harga sewanya cuma 150.000 semalam. Kamarnya sempit. Teh. Baunya apek campur bau kamper kamar mandi. Ranjangnya cuma kasur busa tipis pakai spray motif bunga yang udah pudar warnanya.
Lampunya redup agak kuning. Di luar, suara hujan makin beringas ngehantam atap seng losmen. Pas lagi nungguin Kang Tisna selesai mandi duluan, aku buka tas kresek bawaanku niatnya mau ngambil sisir. Nggak sengaja, buku catatan kecilku yang selalu kubawa kemana-mana jatuh ke lantai. Buku itu halamannya kebuka. Kang Tisna yang baru keluar dari kamar mandi pakai handuk ngelihat buku itu jatuh. Dia jongkok dan ngambil buku itu. Matanya nggak sengaja ngebaca tulisan tanganku yang acak-acakan di halaman itu. Ini apaan Neng Sari? Rincian utang? Utang Bang Codet rentenir 5 juta rupiah? Tanyanya kaget luar biasa ngelihat rincian bunga yang makin hari makin bengkak nggak masuk akal. Ditanya gitu, pertahananku langsung jebol. Teh, aku nutup muka pakai kedua tanganku dan nangis sesenggukan di pinggir kasur. Iya Kang, itu utang emak waktu masuk rumah sakit bulan-bulan kemarin. Sari minjem 2 juta, tapi bunganya jalan terus. Gaji harian Sari nggak nutup buat nyicil pokoknya. Sari pusing Kang, bingung mau mati rasanya. Besok Senin Bang Codet mau datang bawa preman narik TV sama ngusir kita dari kontrakan. Ratapku di sela-sela tangis. Kang Tisna terdiam sebentar. Dia naruh handuk kecilnya di kursi plastik. Tiba-tiba, tanpa banyak ngomong, dia ngeluarin dompet kulitnya dari saku celana kerjanya. Dia ambil HP-nya. Punya nomor rekening rentenir anjing itu enggak? Tanyanya tegas. Aku mendongak. Ingusku meler. Bebuat apa Kang? Mana nomornya? Cepet sebutin. Biar Akang yang lunasin detik ini juga lewat M-Banking. Kamu itu perempuan baik. Kamu kerja keras siang malam cuma buat orang tua. Akang gak rela ngelihat air mata kamu tumpah gara-gara dikejar-kejar rentenir keparat macam dia. Teh, beneran loh. Setelah aku sebutin nomor rekening Bang Codet yang aku catet di buku, Kang Tisna bener-bener ngetik di HP-nya. Gak sampai semenit, dia nunjukin layar HP-nya ke aku. Ada bukti transfer berhasil senilai 5 juta rupiah persis. Aku melongo. Nafasku serasa berhenti. 5 juta buat orang kaya mungkin uang jajan sehari. Tapi buat orang miskin papa kayak aku, 5 juta itu kayak dikasih nyawa kedua. Teh, aku nangis sejadi-jadinya. Aku turun dari kasur. Aku cium punggung tangannya berkali-kali saking bersyukurnya dan gemeteran. Makasih Kang. Ya Allah, makasih banyak Kang Tisna. Tapi Sari bayarnya pakai apa Kang? Gaji Sari sebulan cuma cukup buat makan. Dicicil seumur hidup pun rasanya Sari nggak sanggup lunasin. Kataku sambil terus nangis di depan lututnya. Kang Tisna jongkok. Dia ngangkat daguku dan ngusap air mata di pipiku pakai ibu jarinya yang kasar. Tatapannya dalam banget. Akang ikhlas. Neng, Akang nggak pernah minta diganti pakai duit. Bisiknya pelan. Suaranya serak. Akang cuma minta satu, kamu temenin Akang. Sayangin Akang dengan tulus. Karena Akang janji sama kamu malam ini. Neng, Akang bakal urus surat cerai sama bini Akang secepatnya. Dan Akang bakal nikahin kamu sah secara agama dan negara. Kamu bakal jadi ratu di hidup Akang. Janji pamungkas yang keluar dari mulutnya itu, ditambah rasa syukur yang luar biasa karena beban utang rentenir yang mengancam nyawa udah lunas ketika, bikin logikaku sebagai perempuan mati total. Rasa hormatku berubah jadi kepatuhan yang membabi buta. Di malam yang sangat dingin itu, diiringi suara rintik hujan yang ngehantam atap losmen, aku menyerahkan harta paling berharga yang kujaga rapat-rapat selama 22 tahun hidupku. Iya teh, aku serahin keperawananku malam itu buat suami orang. Jujur aja, karena aku baru pertama kali disentuh laki-laki, rasanya sakit luar biasa. Kayak mau mati. Perutku kram hebat. Dia mainnya juga nggak pelan-pelan amat. Kelihatan banget nafsunya kayak orang kelaparan yang udah lama nggak dikasih jatah istrinya. Dan yang paling fatal, dia sama sekali nggak pakai pengaman. Durasinya lama banget sampai menjelang subuh azan berkumandang. Dia keluarin semuanya di dalam. Waktu aku nanya sambil nahan perih, kenapa nggak dikeluarin di luar aja? Takut aku hamil. Dia jawabnya santai sambil meluk aku. Biarin aja Neng Sari.
Kalau emang beneran jadi anak di perut kamu, ya berarti itu jalan takdir dari Tuhan biar kita bisa cepet-cepet nikah dan ninggalin masa lalu. Sejak pulang dari losmen terkutuk itu, hidupku berubah total. Teh, aku ngerasa udah seutuhnya jadi milik Kang Tisna. Rasa bersalah karena jadi selingkuhan pelan-pelan tumpul. Kalah sama rasa nyaman karena dilindungi dan dibiayai. Hubungan kita di pabrik makin nekat dan berani. Kalau lagi jam istirahat siang dan kuli-kuli pada tidur di luar, Kang Tisna sering ngasih kode kedipan mata. Dia narik tanganku masuk ke lorong paling belakang gudang kedelai dan tepung yang gelap gulita. Di sana, di atas tumpukan karung berdebu yang bau apek, kita sering curi-curi waktu ngelakuin hal gila itu lagi. Cuma 10-15 menit main cepat. Sambil gemeteran, telinga awas takut ketahuan Mak Atik atau juragan pabrik yang tiba-tiba sidak. Otakku udah bener-bener dicuci sama racun cintanya. Teh, aku nutup mata dan telinga rapat-rapat dari fakta menjijikkan bahwa setiap dia pulang ke rumah, dia masih tidur di kasur yang sama-sama istri sahnya. Tapi bener kata pepatah orang tua, Teh, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal jatuh juga sampai nyium tanah. Serapat-rapatnya kita ngubur bangkai tikus, baunya pasti bakal kecium juga kemana-mana. Istri Kang Tisna, namanya Mbak Reni, rupanya bukan perempuan kampung yang bodoh. Dia mulai curiga parah. Insting istrinya jalan karena jatah duit bulanan dari Kang Tisna makin seret, alasannya pabrik lagi sepi. Padahal orderan lagi gila-gilaan. Kang Tisna juga sering pulang telat malam-malam. Dan yang paling bikin curiga, kemeja kerjanya kadang kecium bau parfum perempuan murah isi ulang rasa melati yang emang biasa aku pakai sehari-hari. Puncaknya terjadi karena keteledoran yang luar biasa. Kang Tisna ketiduran di ruang TV rumahnya dan lupa ngehapus SMS di HP-nya. Waktu dia ngorok, Mbak Reni diam-diam ngebuka HP-nya. Di layar kotak masuk, ada SMS dariku yang baru aja masuk jam 11 malam. Isinya, Kang Tisna, perut Sari mules banget nih, ngerasa nggak enak. Udah telat men seminggu lebih. Kalau beneran jadi anak gimana Kang? Kapan Akang nepatin janji mau ngajuin cerai ke si istri? Sari takut Kang. Teteh bisa bayangin gimana hancurnya perasaan seorang istri sah baca SMS kayak gitu dari pelakor? Mbak Reni nggak langsung ngamuk ngebangunin Kang Tisna malam itu. Dia cerdas. Dia diam-diam nyatet nomorku. Besok-besoknya, dia nyewa adiknya yang laki-laki, pengangguran di kampungnya, buat ngikutin gerak-gerik Kang Tisna sehabis jam kerja. Dan bener aja, adiknya dapat foto pas Kang Tisna lagi boncengin aku mampir beli es campur sambil pegangan tangan mesra banget di atas motor. Buktinya telak. Kejadian paling mengerikan dan memalukan seumur hidupku terjadi di hari Senin pagi bulan berikutnya. Pabrik kerupuk lagi rame-ramenya. Mesin penggiling lagi nyala semua. Kuli-kuli lagi sibuk nimbang kerupuk mateng. Tiba-tiba, sebuah motor metik masuk dan direm mendadak dengan kasar banget di pelataran pabrik. Mbak Reni datang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang udah diubun-ubun. Di belakangnya ada emaknya dan adiknya yang bawa foto-foto bukti. Mbak Reni jalan cepat ngelewatin kuli-kuli. Dia langsung teriak histeris nyebut namaku di depan puluhan buruh pabrik. Siti! Mana yang namanya Siti tukang nyatet bon? Keluar lu perempuan gatel. Lonte kampung perusak rumah tangga orang. Suaranya melengking tinggi banget. Saking tingginya sampai bikin suara mesin diesel pabrik serasa kebanting. Aku yang lagi duduk nyatet di meja triplek sudut langsung berdiri. Pucat pasi sedingin mayat. Kakiku lemas gemeteran hebat sampai rasanya nggak napak bumi. Belum sempet aku ngomong sepatah kata pun atau lari menghindar. Mbak Reni udah nerjang maju narik kerah kerudung dan bajuku dengan tenaga kuli. Plaak! Plaak! Dua tamparan super keras mendarat telak di pipi kiri dan kananku berturut-turut. Telingaku langsung berdenging. Pandanganku berkunang-kunang, dan aku ngerasain asin darah dari bibirku yang pecah. Teman-teman buruh pabrik, termasuk Mak Atik yang lagi megang tampah kerupuk, teriak kaget dan cuma bisa nonton adegan pelabrakan itu dengan mata terbelalak. Lu miskin kelaparan gak usah jual diri sama laki orang.
Ini buktinya lu check-in di Losmen Melati. Ini buktinya lu SMS gatel minta dinikahin karena telat mens. Mbak Reni melempar lembaran foto-foto printan itu tepat ke wajahku sampai berceceran di lantai kotor. Nggak punya malu lu ya jadi perempuan. Utang emak lu ke rentenir dibayar pakai lendir selangkangan lu. Hah? Ya Allah, Teh. Mendengar aib utang emakku disebut-sebut dan dikaitkan dengan harga diriku yang paling rendah di depan semua orang yang aku kenal. Aku hancur. Aku merosot jatuh ke lantai. Nangis terseduh-seduh sambil nutupin mukaku yang pedih. Malunya itu loh, Teh. Rasa malunya bener-bener nggak bisa dibayangin pakai kata-kata. Harga diriku yang kupelihara bertahun-tahun, hancur lebur diinjak-injak jadi debu dalam hitungan detik di depan umum. Teteh tahu di mana posisi Kang Tisna saat itu? Laki-laki yang janjinya mau jadiin aku ratu, yang janjinya mau ngelindungin aku. Laki-laki pengecut itu ternyata cuma berdiri diam nunduk di pojokan tumpukan karung tepung. Dia mukanya pucat, nggak berani ngeluarin suara sedikit pun, apalagi ngebelah aku di depan istri dan mertuanya yang lagi ngamuk kesetanan. Dia biarin aku dihakimi masa sendirian. Di detik itu juga, di lantai pabrik yang kotor itu, aku ngerasain tamparan karma yang instan. Aku sadar sesadar-sadarnya, omongan laki-laki beristri itu 99% adalah omong kosong belaka. Kalau udah ketahuan belangnya, yang disalahin penuh, yang pasang badan, yang nanggung dosa dan rasa malu sendirian, ya cuma kita pihak perempuannya. Suaminya MAH gampang aja sujud-sujud minta maaf ke istri sahnya berlindung di balik kata hilaf. Hari itu juga, semuanya berakhir tragis. Bos besar pabrik turun tangan karena bikin keributan. Kang Tisna langsung dipecat dengan tidak hormat hari itu juga. Disuruh kemasin barangnya. Aku pun sama, diusir dari pabrik dengan cacian. Ma Atik nangis-nangis narik tanganku keluar gang. Dia saking kecewanya sampai nggak mau ngomong sama aku di jalan pulang. Sesampainya di kontrakan, melihat bibirku berdarah dan dengar cerita sebenarnya, emakku syok berat. Penyakit asmanya kumat parah saat itu juga. Dia nangis memelukku, meratapi kelakuan bejat anaknya yang ngejual harga diri cuma demi lunasin utang pengobatannya. Setelah kejadian pelabrakan hari itu, hidupku benar-benar kayak di neraka dunia. Tapi yang bikin jalan hidupku makin gelap, ketakutanku di SMS itu ternyata terbukti nyata. Aku beneran hamil, Teh. Anak dari benih laki-laki pengecut itu mulai tumbuh di rahimku yang masih muda. Singkat cerita dari prahara itu, Mbak Reni ternyata nggak kasih ampun. Dia langsung menggugat cerai Kang Tisna ke pengadilan agama. Kang Tisna diusir paksa dari rumahnya, dilempar bajunya keluar. Dia nggak bisa bawa harta apa-apa, bahkan motornya pun ditahan, karena ternyata selama ini rumah dan semua aset yang dia banggain itu adalah murni warisan dan atas nama keluarga Mbak Reni. Kang Tisna jatuh miskin sehina-hinanya, jadi pengangguran luntang-lantung. Karena posisiku perutnya udah mulai buncit dan dia juga udah resmi ditalak cerai. Akhirnya Kang Tisna dengan muka tebal datang ke kontrakanku. Dia sujud nangis-nangis di kaki emakku minta maaf. Dan akhirnya menikahiku secara siri, tanpa dirayakan, cuma ngundang ustaz kampung dengan biaya seadanya. Sekarang nasibku gimana? Anakku udah lahir, Teh. Umurnya baru beberapa bulan. Jenis kelaminnya perempuan, cantik banget, gak berdosa sama sekali. Tapi nasib pernikahanku sama Kang Tisna? Jauh banget dari ekspektasi. Jauh dari janji manisnya yang mau jadiin aku ratu rumah tangga. Kang Tisna sekarang hidupnya pontang-panting kerja serabutan. Kadang dia nongkrong jadi ojek pangkalan pakai motor pinjeman. Kadang jadi kuli bangunan harian di proyek beda kota yang pulangnya sebulan sekali bawa duit nggak seberapa. Hidup kita berdua miskin melarat. Makan pas-pasan banget. Tinggal di kontrakan yang lebih sempit dari sebelumnya. Udah gitu, mantan istrinya masih sering neror dan nyumpah-nyumpahin keluarga kecil kami lewat Facebook. Bikin mentalku nggak pernah tenang dan selalu dihantui rasa bersalah. Aku emang bahagia karena punya anak perempuan yang lucu jadi pelita hidupku sekarang. Tapi kalau Teteh tanya di dalam hati kecilku, nyesel atau nggak ngelakuin semua itu? Sumpah Teh,
Nyesel banget. 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 Air mata darah pun rasanya nggak cukup buat nebus dosa dan penyesalanku. Makanya dari panggung ini, aku mau ngasih pesan dari dasar hati yang paling hancur buat semua perempuan, adik-adik remaja, teman-teman sebaya yang lagi nonton channel The Janda hari ini. Dengerin aku baik-baik. Kalau kalian terlahir miskin, kalau kalian lagi terjerat utang banyak, butuh uang buat bertahan hidup, atau sekadar butuh kasih sayang karena kesepian, jangan pernah sekali-kali kalian nengok apalagi nyender ke bahu suami orang. Segombal apapun rayuan dia, sesedih apapun dia nangis-nangis nyeritain penderitaan rumah tangganya, seburuk apapun dia ngejelekin istrinya di depan kalian, jangan pernah percaya. Laki-laki beristri itu kalau lagi ada maunya sama daun muda, dia bakal rela ngelakuin apa aja. Dia rela bayarin utang rentenir kalian, rela beliin HP baru, rela traktir jalan-jalan. Tapi ingat, ujung-ujungnya saat bom waktu itu meledak, kita perempuan single yang akan hancur lebur. Kita yang rugi segalanya. Kehormatan kita dirampas, kita dapat dosa besar, dapat malu di depan umum, dan dapat cap stempel, pelakor, alias perusak rumah tangga orang seumur hidup yang bakal nempel sampai kita mati. Kalau kalian single, jomblo, carilah laki-laki yang statusnya juga beneran single, yang bujangan. Gak apa-apa hidup miskin ngontrak, makan tempe tahu tiap hari. Yang penting hati tenang, tidur nyenyak. Kita bisa jalan tegak di pasar tanpa takut dilabrak istri orang atau disindir tetangga. Harga diri itu lebih mahal dari utang 5 juta. Teh. Dan buat para istri sah yang lagi nonton di rumah, yuk, kita sama-sama introspeksi diri. Bukannya aku ngebela laki-laki hidung belang. Tapi emang kodratnya laki-laki itu matanya gampang banget jelalatan dan gampang jenuh. Sesibuk apapun kalian ngurusin anak, sebau apapun bau bawang di dapur, usahakan kalau suami mau pulang kerja, kalian sempetin mandi, pakai bedak sedikit, pakai baju yang rapi, kasih senyum manis. Jangan langsung disambut pakai omelan tagihan listrik. Karena di luar pintu rumah kalian sana, banyak banget sari-sari lain. Gadis miskin yang lagi butuh uang, yang matanya ijo ngelihat laki orang royal, dan gampang banget digoda pakai janji manis sama uang jajan. Rumah tangga itu kapal yang harus dijaga dari dalam oleh 2 nahkoda. Itu aja teh cerita dari aku. Kesalahan masa mudaku biarlah jadi dosa dan salib yang aku tanggung sendiri balasannya di dunia dan akhirat. Semoga lewat ceritaku ini, kalian semua yang nonton dijauhkan dari niat buruk dan kesalahan fatal kayak yang aku lakuin. Terima kasih banyak udah sudi dengerin curhatan aibku ini. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan hidup Mbak Sari ini. Benar-benar bikin kita semua merinding, menahan napas, dan menguras air mata empati. Pelajaran yang sangat mahal buat kita semua hari ini. Bahwa kadang, jalan pintas yang dibalut kebaikan material dari seseorang ternyata adalah jurang kehancuran yang tak berdasar. Buat netizen, mari kita bijak dalam menanggapi. Jangan gampang menghakimi masa lalu orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa berat sepatu yang mereka pakai saat itu. Mari kita ambil saripati kebaikannya saja untuk jadi alarm di hidup kita masing-masing. Oke semuanya. Sampai di sini dulu ya episode The Janda kali ini yang super emosional. Jangan lupa tinggalkan komentar yang positif dan bijak di bawah. Kasih like-nya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Tetap semangat menjalani hidup dan sayangi keluarga kalian. Dadah. Gila emang kelakuannya si Kang Tisna. Baru juga kenalan nanya-nanya bon timbangan. Yangnya langsung ngirimin nasi padang diem-diem lewat kuli panggul. Pendekatannya tuh kilat banget. Teh, cuma butuh waktu seminggu. Dia langsung ngajak aku kabur ke pemandian air panas di kampung sebelah. Terus terang aja, waktu itu aku masih perawan ting-ting, masih polos banget, belum ngerti akal bulus laki-laki. Pas di dalam kamar losmen yang dingin itu, dia ngelihat buku catatan utang emakku ke rentenir yang udah nunggak parah. Tiba-tiba dia narik tanganku. Dia bilang, "Tenang aja Neng Sari, utang emak kamu biar akang yang lunasin detik ini juga."
Ya Allah, Teh, dari situ pertahananku runtuh berkeping-keping. Saking ngerasa berutang budi dan utang nyawa, malam itu juga aku serahin semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, The Janda. Tempatnya kita ngobrolin kisah nyata, curhatan hati yang paling dalam, dan rahasia kehidupan yang kadang bikin dada kita sesak, tapi selalu penuh dengan pelajaran berharga. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat napas hari ini. Buka hati dan pikiran kita lebar-lebar untuk merenungkan setiap ujian yang Tuhan berikan. Karena percayalah, dari setiap kejadian sepahit empedu sekalipun, pasti ada hikmah manis yang bisa kita petik untuk bekal hidup ke depannya. Nah, sebelum kita dengerin kisah yang bakal bikin kalian gregetan, emosi, campur sedih ini, yuk jangan pelit-pelit. Pencet dulu tombol subscribe-nya sekarang juga. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita baru. Kasih jempol atau like. Dan tolong banget di-share ke grup keluarga, grup RT, atau grup arisan tetangga kalian. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa tegar karena berani menceritakan aib dan masa lalunya sendiri. Disclaimer dulu ya semuanya. Cerita ini mengandung unsur romansa orang dewasa dan perselingkuhan. Kita ngebahas ini di sini bukan buat ngajarin yang gak bener, apalagi buat dicontoh. Justru ini murni buat edukasi kita semua. Supaya kita, para perempuan dari kelas bawah yang lagi berjuang mati-matian cari duit, gak gampang kemakan janji manis laki-laki beristri. Dan buat para istri di rumah, supaya bisa lebih mawas diri dan introspeksi. Panggil aja narasumber kita kali ini, Sari. Sari ini punya cerita kelam dan sangat menyayat hati sama mandor di tempat kerjanya dulu. Sari, coba ceritain ke kita semua, gimana awalnya kehidupan kamu dan profesi kamu waktu kejadian itu? Jadi gini Teh ceritanya. Namaku Sari. Aku ini aslinya dari kampung pinggiran kota. Lahir dan besar di lingkungan keluarga yang sangat miskin. Waktu kejadian itu, umurku baru nginjek 22 tahun. Bapakku udah meninggal dunia karena sakit paru-paru waktu aku masih SMP. Dan sejak saat itu, cuma aku harapan satu-satunya di rumah. Emakku sakit-sakitan, punya asma berat, dan kita tinggal di rumah kontrakan petakan di pinggir kali yang atap sengnya kalau hujan bocor semua. Sampai kita harus taruh ember di mana-mana buat nadahin air. Kerjaan aku waktu itu cuma jadi tukang catet bon dan nimbang hasil produksi di pabrik kerupuk ikan, Sinar Bahari. Pabriknya letaknya di ujung gang kumuh yang padat banget sama penduduk. Teh, kalau teteh tahu, kerja di pabrik kerupuk ikan itu capeknya minta ampun. Udah hawa dari tungku penggorengan raksasa itu panasnya kayak di neraka bocor. Baunya juga amis banget nyengat ke hidung. Ditambah debu tepung tapioka yang beterbangan nempel di badan kita yang keringetan. Gajiku boro-boro nyentuh UMR kota. Teh, dibayar harian. Dan itu pun cuma cukup buat beli beras literan sama nebus obat asma emak di apotek. Awalnya aku bisa masuk kerja ke pabrik itu karena dibawa sama Mak Atik. Mak Atik ini tetangga beda gang yang udah kerja belasan tahun jadi kepala buruh bagian jemur kerupuk. Waktu itu Mak Atik bilang, "Udah, Ri, kamu ikut emak aja kerja di pabrik kerupuk. Daripada kamu nganggur nangis di rumah ngelihatin emakmu engap-engapan. Lumayan di pabrik dapat duit harian buat nyambung napas." Akhirnya aku kerja di sana. Teh, berangkat jam 5:30 pagi pas langit masih gelap. Pulang jam 6 sore pas badan udah bau tengik minyak goreng. Tugas aku di pojokan dekat gudang penyimpanan tepung. Aku cuma dikasih meja kayu reot. Megang kalkulator buluk yang tombolnya udah pada copot. Sama buku tulis lecek buat nyatet setoran karung kerupuk yang mau dikirim ke pasar induk. Nah, di pabrik kerupuk ikan ini, juragannya jarang banget datang. Juragan ini masrahin semua urusan ke tangan kanannya. Semacam mandor kepala yang ngurusin semua produksi, ngawasin anak buah, sampai ngurusin gaji buruh harian. Namanya Kang Tisna. Kang Tisna ini umurnya sekitar 35 tahun. Kalau teteh nanya penampilannya gimana, dia itu perawakannya khas laki-laki pekerja keras. Kulitnya gelap kebakar matahari karena sering ngawasin jemuran kerupuk di lapangan luar.
Badannya tegap. Agak kekar karena dia juga sering turun tangan bantuin ngangkat karung tepung bal-balan kalau Kuli lagi pada kewalahan. Wajahnya itu manis. Teh, rahangnya tegas. Ada kumis tipisnya. Dan rambutnya selalu disisir rapi ke belakang pakai pomade murah yang wanginya nyengat. Dia selalu pakai kemeja flanel yang lengannya digulung sampai siku. Di mata buruh-buruh perempuan, Kang Tisna ini kelihatan berwibawa banget. Awalnya aku sama sekali nggak kenal dia. Aku ini kan cuma anak baru. Anak bawang yang kerjanya nunduk terus nyatet angka. Sampai suatu hari, pas jam istirahat siang, pabrik lagi sepi-sepinya karena kuli-kuli sama emak-emak buruh pada keluar makan di warteg depan gang. Aku MAH cuma duduk di mejaku. Makan bekal nasi pakai tempe orek dingin bawaan dari rumah. Tiba-tiba, Kang Tisna nyamperin meja triplek tempat aku makan. Neng Sari, ya? Ponakannya Ma Atik yang baru masuk bulan kemarin. Sapanya ramah banget. Suaranya itu loh Teh. Agak serak-serak basah. Bikin kaget. Aku buru-buru nutup kotak bekalku. Nunduk malu sambil ngejawab. Iya Kang. Ada apa ya Kang Tisna? Ada bon yang salah catet kah? Dia senyum. Manis banget. Enggak ada yang salah kok. Ini Neng. Akang cuma mau minta tolong. Ini ada tumpukan bon setoran dari mobil Losbak yang baru datang. Tolong diduluin direkap ya. Soalnya bos besar barusan nanyain laporannya. Katanya sambil naruh setumpuk kertas lecek di depanku. Karena aku posisinya bawahan yang takut dipecat. Ya aku nurut aja. Aku kerjain tuh cepat-cepat sampai lupa ngabisin bekal tempe orekku. Dari kejadian kecil itu, Teh, gerak-gerik laki-laki predator mulai kelihatan banget. Kalau ibarat kata pemburu, dia udah nemu mangsa yang lemah. Langsung di sniper incerannya. Belum ada setengah hari dari kejadian dia minta tolong itu. Pas jam 2 siang, tiba-tiba ada kuli angkut nyamperin mejaku bawa bungkusan daun pisang yang masih anget. Neng Sari, ini ada titipan nasi padang pakai rendang sapi, kata bang kuli itu. Aku jelas kaget dong. Teh? Hah? Dari siapa? Bang? Salah orang kali. Orang Sari nggak mesen apa-apa. Duit dari mana beli nasi padang? Kuli itu malah cengengesan. Dari Kang Tisna. Neng, katanya buat Neng Sari suruh dimakan abis ini. Jangan sampai telat makan gara-gara ngerjain bon. Udah ya, abang kerja lagi. Ya Allah Teh. Teteh bayangin aja posisi aku saat itu. Anak gadis dari kampung miskin. Tiap hari makan nasi garem atau mentok-mentok tempe sisa kemarin. Tiba-tiba dibeliin nasi padang pakai rendang yang harganya mahal buat ukuran kami. Bohong kalau aku bilang aku nggak seneng. Perutku yang keroncongan langsung bereaksi. Dalam hati aku mikir polos aja. Wah, baik banget dan perhatian banget ini mandor. Nggak lama setelah aku makan, HP bututku yang layarnya udah retak-retak bunyi. Ada SMS masuk dari nomor yang nggak dikenal. Ternyata dari Kang Tisna. Dia dapat nomorku dari buku induk data buruh pabrik. Isi SMS-nya gini. Siang Neng Sari. Gimana? Udah dimakan nasi padangnya? Makasih ya udah bantuin kerjaan Akang tadi siang. Jangan capek-capek kerjanya. Kasihan badan kamu masih muda. Aku balesnya sopan aja selayaknya bawahan ke atasan. Iya Kang Tisna. Alhamdulillah udah dimakan. Makasih banyak ya Kang rezekinya. Padahal MAH nggak usah repot-repot ngebelin makanan segala. Kan udah kewajiban Sari ngerjain tugas pabrik. Tapi Teh, dia terus-terusan nyautin SMS aku. Dari nanya rumah di mana, emak sakit apa, sampai nanya udah punya pacar belum. Dari situ aku mulai sadar, dia naruh perhatian lebih ke aku. Padahal, teman-teman buruh di pabrik, termasuk Ma Atik, udah sering banget bisik-bisik ngingetin aku. Ri, kamu hati-hati lo kalau dideketin sama si Tisna. Jangan gampang baper. Dia MAH emang omongannya manis kayak gula, tapi dia itu udah punya bini sah. Anaknya 2 biji di kampung seberang sana. Jangan sampai kamu jadi omongan orang pabrik. Gitu kata Ma Atik. Waktu itu aku cuma ngangguk dan berusaha jaga jarak.
Tapi Kang Tisna ini mepetnya kenceng dan alus banget. Teh, dia tahu kelemahanku ada di kondisi ekonomi. Hari berganti hari, perhatiannya makin berani. Puncaknya waktu masuk musim hujan. Sore-sore pas hujan deres banget dibarengi petir. Buruh-buruh lain udah pada lari-lari pulang pakai jas hujan atau payung. Aku masih berdiri kedinginan di peran depan gerbang pabrik karena nggak bawa payung. Nungguin hujan agak reda. Tiba-tiba, mobil pick-up buntung warna hitam operasional pabrik berhenti tepat di depanku. Kaca jendelanya diturunin. Kelihatan wajah Kang Tisna. Ayo Neng Sari, naik ke dalam. Udah mau maghrib ini. Hujannya awet sampai malam mentar. Akang anterin pulang sampai depan gang rumah. Katanya setengah teriak ngalahin suara hujan. Awalnya aku nolak keras. Teh, gengsi dan takut diomongin orang. Nggak usah Kang, makasih. Sari nungguin Ma Atik aja. Tadi katanya mau bareng. Ma Atik MAH udah pulang duluan tadi numpang angkot charteran ibu-ibu bungkus. Ayo buruan naik, nggak ada yang marah ini. Basah kuyup gitu nanti kamu masuk angin. Siapa yang ngurus emak kamu di rumah? Paksanya. Dengar bawa-bawa emak. Dan karena badanku emang udah menggigil kedinginan. Akhirnya aku ngalah. Aku buka pintu dan naik ke dalam mobil pickup itu. Di jalan, hujan makin deres. Kaca mobil berembun. Disitulah, Teh, dia mulai ngeluarin jurus andalan laki-laki hidung belang, air mata buaya. Sambil nyetir pelan nembus hujan. Dia nanya-nanya soal pribadiku. Aku jujur aja cerita kalau aku belum punya pacar karena boro-boro mikirin cinta. Tiap hari otakku cuma muter gimana caranya cari duit buat beli obat emak. Dengar ceritaku yang melas. Dia malah ngerem mobilnya di depan warung tenda pecel lele di pinggir jalan kecamatan sebelah. Alasannya ngajak makan pecel lele anget-anget sekalian neduh karena pandangan ke jalan ketutup hujan. Aku yang lapar dan kedinginan. Nurut aja ngikut dia makan di warung tenda yang sepi itu. Sambil nungguin pesanan lele goreng datang, dia mulai curhat. Teh, laki-laki kalau mau selingkuh, rumusnya pasti satu. Jelek-jelekin istrinya sendiri buat narik simpati. Neng Sari, katanya sambil nyalain rokok kreteknya. Matanya nerawang keluar tenda. Akang tuh sebenarnya capek banget hidup kayak gini. Kelihatannya aja akang ini mandor. Pegang duit banyak, tapi batin akang hancur. Aku cuma diam nunduk ngaduk-ngaduk es teh manis. Loh, kenapa Kang? Kan keluarga akang utuh. Anak ada 2, gaji mandor juga lumayan. Dia ngehela napas panjang banget. Dibikin sesedih mungkin. Di rumah itu hawanya panas terus. Neng, bini akang kerjaannya ngomel melulu masalah duit. Dikasih jatah berapapun bilangnya kurang terus. Padahal gaji akang udah mentok segitu-gitunya. Mana dia udah gak pernah dandan lagi kalau di rumah. Akang tuh pulang kerja capek, badan bau asep. Pengennya disambut bini yang wangi, yang senyum, dibuatin kopi. Ini boro-boro. Tiap akang buka pintu, disambutnya pakai daster bau bawang, rambut acak-acakan, terus langsung ditagih duit ini itu. Kita tiap hari berantem mulu. Neng, aku yang umurnya masih muda dan polos ini, dengerin curhatannya malah jadi iba. Teh, aku mikir dari sudut pandangku yang sempit. Kasihan juga ya Kang Tisna. Laki-laki tulang punggung udah kerja keras peras keringat dari pagi sampai sore, tapi perasaannya nggak dihargai sama sekali di rumah. Ya Kang, sabar aja. Mungkin istrinya capek ngurusin anak 2 di rumah. Kan kerjaan rumah tangga nggak ada habisnya. Coba akang modalin duit lebihan dikit buat dia ke salon. Atau beliin daster baru biar dia seneng. Kataku nyoba ngasih saran bijak ala anak muda. Kang Tisna malah ketawa miris. Udah, Neng. Sering akang lebihin duit. Tapi dikasih duit buat beli bedak sama lipstik. Malah dibeliin panci sama perabotan dapur. Emang dasar wataknya cuek sama suami. Akang tuh ngerasa rumah tangga ini udah hambar banget rasanya. Kita tidur seranjang aja udah kayak orang musuhan. Saling punggung-punggungan, nggak pernah nyentuh. Demi Allah, Neng, kalau bukan mikirin anak, akang udah niat mau talak dia dari kemarin-kemarin.
Nah, di detik itu hatiku pelan-pelan kemakan. Janji manisnya, tatapan melasnya, cerita sedihnya. Itu semua sukses bikin aku ngerasa jadi sosok perempuan istimewa yang bisa ngertiin beban hidup dia. Aku ngerasa jadi tempat bersandar buat laki-laki yang lagi rapuh. Singkat cerita, kedekatan kita di luar jam kerja makin intens. Hampir 6 bulan kita jalanin backstreet alias pacaran diam-diam di belakang orang pabrik. Tapi ya namanya bangkai ditutupin pasti kecium juga baunya. Teman-teman pabrik mulai curiga karena perlakuan Kang Tisna ke aku beda banget. Dia sering bawain aku martabak manis terang bulan pas giliran aku lembur ngitung stok. Bahkan pernah diam-diam ngebeliin aku baju gamis baru buat lebaran. Tapi cobaan hidupku di rumah ternyata makin berat. Emakku masuk rumah sakit karena asmanya kambuh parah. Tabunganku habis nggak bersisa. Terpaksa, aku minjem duit ke rentenir darat yang terkenal kejam di kampungku. Namanya Bang Codet. Aku minjem 2 juta buat DP rumah sakit emak. Tapi karena gajiku kecil dan aku sering telat bayar cicilan, bunganya berbunga lagi. Bengkak terus sampai jadi 5 juta rupiah dalam waktu beberapa bulan. Bang Codet ini neror aku tiap hari. Dia datang ke kontrakan, gedor-gedor pintu malam-malam, maki-maki emakku yang lagi sakit, sampai ngancem mau nyita TV tabung satu-satunya sama kasur busa yang kita pakai tidur kalau hari Senin depan duit 5 juta itu nggak lunas. Aku stres berat. Tiap malam aku nangis di pojokan kamar mikirin dari mana dapat duit 5 juta dalam waktu beberapa hari. Ngelihat wajahku yang pucat dan mata yang bengkak tiap kerja, Kang Tisna nyamperin aku di hari Sabtu. Kebetulan hari itu pabrik libur setengah hari karena tanggal merah kejepit. "Neng, kamu kenapa kok mukanya kusut banget? Sakit?" Tanyanya lembut banget. Aku geleng kepala nahan nangis. "Enggak Kang, lagi banyak pikiran aja." "Udah, kamu jangan sumpek di sini. Sore ini kita main agak jauh yuk. Akang juga butuh refreshing. Suntuk di rumah berantem terus sama bini. Kita naik motor aja ke daerah pegunungan, ke pemandian air panas di kampung seberang sana. Sekalian biar otak kamu rileks. Nggak ada orang pabrik yang kenal kita di sana." Bujuknya, karena aku emang lagi butuh pelarian dari stresnya ditagih utang rentenir. Dan aku juga ngerasa nyaman kalau ada di dekat dia. Aku mengiyakan. Aku pamit ke emak. Bilangnya ada tugas lembur ngerekap bon di rumah bos besar jadi pulangnya agak malam. Sampai di desa kaki gunung itu, hari udah menjelang maghrib. Udaranya dingin banget nusuk tulang. Dan tiba-tiba hujan turun lebat banget badai petir. Kita berteduh di warung kopi pinggir jalan. Tapi hujannya nggak kunjung reda sampai jam 8 malam. "Neng Sari, hujannya awet ini. Deres banget. Bahaya kalau kita nekat turun gunung malam-malam begini. Jalanan licin mana gelap," kata Kang Tisna sambil ngusap wajahnya yang basah kehujanan. "Kita sewa losmen aja ya di depan itu semalam buat neduh dan istirahat. Besok pagi-pagi banget pas terang kita langsung pulang." Aku deg-degan parah. Badanku gemetar bukan cuma karena kedinginan, tapi karena takut. Tapi posisinya aku udah basah kuyup. Jalanan emang bahaya. Dan sejujurnya, hati kecilku udah kepalang tanggung sayang sama perhatian dia selama berbulan-bulan ini. Akhirnya dengan langkah berat, aku ngikutin dia check-in di sebuah losmen melati pinggir jalan yang harga sewanya cuma 150.000 semalam. Kamarnya sempit. Baunya apek campur bau kamper kamar mandi. Ranjangnya cuma kasur busa tipis pakai spray motif bunga yang udah pudar warnanya. Lampunya redup agak kuning. Di luar, suara hujan makin beringas ngehantam atap seng losmen. Pas lagi nungguin Kang Tisna selesai mandi duluan, aku buka tas kresek bawaanku niatnya mau ngambil sisir. Nggak sengaja, buku catatan kecilku yang selalu kubawa kemana-mana jatuh ke lantai. Buku itu halamannya kebuka. Kang Tisna yang baru keluar dari kamar mandi pakai handuk ngelihat buku itu jatuh. Dia jongkok dan ngambil buku itu. Matanya nggak sengaja ngebaca tulisan tanganku yang acak-acakan di halaman itu. "Ini apaan Neng Sari? Rincian utang? Utang Bang Codet rentenir 5 juta rupiah?"
Tanyanya kaget luar biasa ngelihat rincian bunga yang makin hari makin bengkak nggak masuk akal. Ditanya gitu, pertahananku langsung jebol. Teh, aku nutup muka pakai kedua tanganku dan nangis sesenggukan di pinggir kasur. Iya Kang, itu utang emak waktu masuk rumah sakit bulan-bulan kemarin. Sari minjem 2 juta, tapi bunganya jalan terus. Gaji harian Sari nggak nutup buat nyicil pokoknya. Sari pusing Kang. Bingung mau mati rasanya. Besok Senin Bang Codet mau datang bawa preman narik TV sama ngusir kita dari kontrakan. Ratapku di sela-sela tangis. Kang Tisna terdiam sebentar. Dia naruh handuk kecilnya di kursi plastik. Tiba-tiba, tanpa banyak ngomong, dia ngeluarin dompet kulitnya dari saku celana kerjanya. Dia ambil HP-nya. Punya nomor rekening rentenir anjing itu enggak? Tanyanya tegas. Aku mendongak. Ingusku meler. Bebuat apa Kang? Mana nomornya? Cepet sebutin. Biar Akang yang lunasin detik ini juga lewat M-Banking. Kamu itu perempuan baik. Kamu kerja keras siang malam cuma buat orang tua. Akang gak rela ngelihat air mata kamu tumpah gara-gara dikejar-kejar rentenir keparat macam dia. Teh, beneran loh. Setelah aku sebutin nomor rekening Bang Codet yang aku catet di buku, Kang Tisna bener-bener ngetik di HP-nya. Nggak sampai semenit, dia nunjukin layar HP-nya ke aku. Ada bukti transfer berhasil senilai 5 juta rupiah persis. Aku melongo. Nafasku serasa berhenti. 5 juta buat orang kaya mungkin uang jajan sehari, tapi buat orang miskin papa kayak aku, 5 juta itu kayak dikasih nyawa kedua. Teh. Aku nangis sejadi-jadinya. Aku turun dari kasur. Aku cium punggung tangannya berkali-kali saking bersyukurnya dan gemeteran. Makasih Kang. Ya Allah. Makasih banyak Kang Tisna. Tapi Sari bayarnya pakai apa Kang? Gaji Sari sebulan cuma cukup buat makan. Dicicil seumur hidup pun rasanya Sari nggak sanggup lunasin. Kataku sambil terus nangis di depan lututnya. Kang Tisna jongkok. Dia ngangkat daguku dan ngusap air mata di pipiku pakai ibu jarinya yang kasar. Tatapannya dalam banget. Akang ikhlas. Neng, Akang gak pernah minta diganti pakai duit. Bisiknya pelan. Suaranya serak. Akang cuma minta satu, kamu temenin Akang. Sayangin Akang dengan tulus. Karena Akang janji sama kamu malam ini. Neng, Akang bakal urus surat cerai sama bini Akang secepatnya. Dan Akang bakal nikahin kamu sah secara agama dan negara. Kamu bakal jadi ratu di hidup Akang. Janji pamungkas yang keluar dari mulutnya itu, ditambah rasa syukur yang luar biasa karena beban utang rentenir yang mengancam nyawa udah lunas ketika, bikin logikaku sebagai perempuan mati total. Rasa hormatku berubah jadi kepatuhan yang membabi buta. Di malam yang sangat dingin itu, diiringi suara rintik hujan yang ngehantam atap losmen, aku menyerahkan harta paling berharga yang kujaga rapat-rapat selama 22 tahun hidupku. Iya teh, aku serahin keperawananku malam itu buat suami orang. Jujur aja, karena aku baru pertama kali disentuh laki-laki, rasanya sakit luar biasa. Kayak mau mati. Perutku kram hebat. Dia mainnya juga nggak pelan-pelan amat. Kelihatan banget nafsunya kayak orang kelaparan yang udah lama nggak dikasih jatah istrinya. Dan yang paling fatal, dia sama sekali nggak pakai pengaman. Durasinya lama banget sampai menjelang subuh azan berkumandang. Dia keluarin semuanya di dalam. Waktu aku nanya sambil nahan perih, kenapa nggak dikeluarin di luar aja? Takut aku hamil. Dia jawabnya santai sambil meluk aku. Biarin aja Neng Sari. Kalau emang beneran jadi anak di perut kamu, ya berarti itu jalan takdir dari Tuhan biar kita bisa cepet-cepet nikah dan ninggalin masa lalu. Sejak pulang dari losmen terkutuk itu, hidupku berubah total. Teh, aku ngerasa udah seutuhnya jadi milik Kang Tisna. Rasa bersalah karena jadi selingkuhan pelan-pelan tumpul. Kalah sama rasa nyaman karena dilindungi dan dibiayai. Hubungan kita di pabrik makin nekat dan berani. Kalau lagi jam istirahat siang dan kuli-kuli pada tidur di luar, Kang Tisna sering ngasih kode kedipan mata. Dia narik tanganku masuk ke lorong paling belakang gudang kedelai dan tepung yang gelap gulita. Di sana,
Di atas tumpukan karung berdebu yang bau apek, kita sering curi-curi waktu ngelakuin hal gila itu lagi. Cuma 10-15 menit main cepat. Sambil gemeteran, telinga awas takut ketahuan Mak Atik atau juragan pabrik yang tiba-tiba sidak. Otakku udah bener-bener dicuci sama racun cintanya. Aku nutup mata dan telinga rapat-rapat dari fakta menjijikkan bahwa setiap dia pulang ke rumah, dia masih tidur di kasur yang sama-sama istri sahnya. Tapi bener kata pepatah orang tua, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakal jatuh juga sampai nyium tanah. Serapat-rapatnya kita ngubur bangkai tikus, baunya pasti bakal kecium juga kemana-mana. Istri Kang Tisna, namanya Mbak Reni, rupanya bukan perempuan kampung yang bodoh. Dia mulai curiga parah. Insting istrinya jalan karena jatah duit bulanan dari Kang Tisna makin seret, alasannya pabrik lagi sepi. Padahal orderan lagi gila-gilaan. Kang Tisna juga sering pulang telat malam-malam. Dan yang paling bikin curiga, kemeja kerjanya kadang kecium bau parfum perempuan murah isi ulang rasa melati yang emang biasa aku pakai sehari-hari. Puncaknya terjadi karena keteledoran yang luar biasa. Kang Tisna ketiduran di ruang TV rumahnya dan lupa ngehapus SMS di HP-nya. Waktu dia ngorok, Mbak Reni diam-diam ngebuka HP-nya. Di layar kotak masuk, ada SMS dariku yang baru aja masuk jam 11 malam. Isinya, Kang Tisna, perut Sari mules banget nih, ngerasa nggak enak. Udah telat mens seminggu lebih. Kalau beneran jadi anak gimana Kang? Kapan akang nepatin janji mau ngajuin cerai ke si istri? Sari takut Kang. Teteh bisa bayangin gimana hancurnya perasaan seorang istri sah baca SMS kayak gitu dari pelakor? Mbak Reni nggak langsung ngamuk ngebangunin Kang Tisna malam itu. Dia cerdas. Dia diam-diam nyatet nomorku. Besok-besoknya, dia nyewa adiknya yang laki-laki, pengangguran di kampungnya, buat ngikutin gerak-gerik Kang Tisna sehabis jam kerja. Dan bener aja, adiknya dapat foto pas Kang Tisna lagi boncengin aku mampir beli es campur sambil pegangan tangan mesra banget di atas motor. Buktinya telak. Kejadian paling mengerikan dan memalukan seumur hidupku terjadi di hari Senin pagi bulan berikutnya. Pabrik kerupuk lagi rame-ramenya. Mesin penggiling lagi nyala semua. Kuli-kuli lagi sibuk nimbang kerupuk mateng. Tiba-tiba, sebuah motor metik masuk dan direm mendadak dengan kasar banget di pelataran pabrik. Mbak Reni datang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang udah diubun-ubun. Di belakangnya ada emaknya dan adiknya yang bawa foto-foto bukti. Mbak Reni jalan cepet ngelewatin kuli-kuli. Dia langsung teriak histeris nyebut namaku di depan puluhan buruh pabrik. Siti! Mana yang namanya Siti tukang nyatet bon? Keluar lu perempuan gatel. Lonte kampung perusak rumah tangga orang. Suaranya melengking tinggi banget. Saking tingginya sampai bikin suara mesin diesel pabrik serasa kebanting. Aku yang lagi duduk nyatet di meja triplek sudut langsung berdiri. Pucat pasi sedingin mayat. Kakiku lemas gemeteran hebat sampai rasanya nggak napak bumi. Belum sempet aku ngomong sepatah kata pun atau lari menghindar. Mbak Reni udah nerjang maju narik kerah kerudung dan bajuku dengan tenaga kuli. Plaak! Plaak! Dua tamparan super keras mendarat telak di pipi kiri dan kananku berturut-turut. Telingaku langsung berdenging. Pandanganku berkunang-kunang. Dan aku ngerasain asin darah dari bibirku yang pecah. Teman-teman buruh pabrik, termasuk Mak Atik yang lagi megang tampah kerupuk, teriak kaget dan cuma bisa nonton adegan pelabrakan itu dengan mata terbelalak. Lu miskin kelaparan gak usah jual diri sama laki orang. Ini buktinya lu check-in di losmen Melati. Ini buktinya lu SMS gatel minta dinikahin karena telat mens. Mbak Reni melempar lembaran foto-foto printan itu tepat ke wajahku sampai berceceran di lantai kotor. Gak punya malu lu ya jadi perempuan. Utang emak lu ke rentenir dibayar pakai lendir selangkangan lu. Hah? Ya Allah, teh. Mendengar aib utang emakku disebut-sebut dan dikaitkan dengan harga diriku yang paling rendah di depan semua orang yang aku kenal. Aku hancur. Aku merosot jatuh ke lantai. Nangis terseduh-seduh sambil nutupin mukaku yang pedih. Malunya itu loh. Teh,
Rasa malunya bener-bener nggak bisa dibayangin pakai kata-kata. Harga diriku yang kupelihara bertahun-tahun, hancur lebur diinjak-injak jadi debu dalam hitungan detik di depan umum. Teteh tahu di mana posisi Kang Tisna saat itu? Laki-laki yang janjinya mau jadiin aku ratu, yang janjinya mau ngelindungin aku. Laki-laki pengecut itu ternyata cuma berdiri diam nunduk di pojokan tumpukan karung tepung. Dia mukanya pucat, nggak berani ngeluarin suara sedikit pun, apalagi ngebelah aku di depan istri dan mertuanya yang lagi ngamuk kesetanan. Dia biarin aku dihakimi masa sendirian. Di detik itu juga, di lantai pabrik yang kotor itu, aku ngerasain tamparan karma yang instan. Aku sadar sesadar-sadarnya, omongan laki-laki beristri itu 99% adalah omong kosong belaka. Kalau udah ketahuan belangnya, yang disalahin penuh, yang pasang badan, yang nanggung dosa dan rasa malu sendirian, ya cuma kita pihak perempuannya. Suaminya MAH gampang aja sujud-sujud minta maaf ke istri sahnya berlindung di balik kata hilaf. Hari itu juga, semuanya berakhir tragis. Bos besar pabrik turun tangan karena bikin keributan. Kang Tisna langsung dipecat dengan tidak hormat hari itu juga. Disuruh kemasin barangnya. Aku pun sama. Diusir dari pabrik dengan cacian. Ma Atik nangis-nangis narik tanganku keluar gang. Dia saking kecewanya sampai nggak mau ngomong sama aku di jalan pulang. Sesampainya di kontrakan, melihat bibirku berdarah dan dengar cerita sebenarnya, emakku syok berat. Penyakit asmanya kumat parah saat itu juga. Dia nangis memelukku, meratapi kelakuan bejat anaknya yang ngejual harga diri cuma demi lunasin utang pengobatannya. Setelah kejadian pelabrakan hari itu, hidupku benar-benar kayak di neraka dunia. Tapi yang bikin jalan hidupku makin gelap, ketakutanku di SMS itu ternyata terbukti nyata. Aku beneran hamil. Teh, anak dari benih laki-laki pengecut itu mulai tumbuh di rahimku yang masih muda. Singkat cerita dari prahara itu, Mbak Reni ternyata nggak kasih ampun. Dia langsung menggugat cerai Kang Tisna ke pengadilan agama. Kang Tisna diusir paksa dari rumahnya, dilempar bajunya keluar. Dia nggak bisa bawa harta apa-apa, bahkan motornya pun ditahan, karena ternyata selama ini rumah dan semua aset yang dia banggain itu adalah murni warisan dan atas nama keluarga Mbak Reni. Kang Tisna jatuh miskin sehina-hinanya, jadi pengangguran luntang-lantung. Karena posisiku perutnya udah mulai buncit dan dia juga udah resmi ditalak cerai. Akhirnya Kang Tisna dengan muka tebal datang ke kontrakanku. Dia sujud nangis-nangis di kaki emakku minta maaf, dan akhirnya menikahiku secara siri, tanpa dirayakan, cuma ngundang ustaz kampung dengan biaya seadanya. Sekarang nasibku gimana? Anakku udah lahir. Teh, umurnya baru beberapa bulan. Jenis kelaminnya perempuan, cantik banget, gak berdosa sama sekali. Tapi nasib pernikahanku sama Kang Tisna? Jauh banget dari ekspektasi. Jauh dari janji manisnya yang mau jadiin aku ratu rumah tangga. Kang Tisna sekarang hidupnya pontang-panting kerja serabutan. Kadang dia nongkrong jadi ojek pangkalan pakai motor pinjeman. Kadang jadi kuli bangunan harian di proyek beda kota yang pulangnya sebulan sekali bawa duit nggak seberapa. Hidup kita berdua miskin melarat. Makan pas-pasan banget. Tinggal di kontrakan yang lebih sempit dari sebelumnya. Udah gitu, mantan istrinya masih sering neror dan nyumpah-nyumpahin keluarga kecil kami lewat Facebook. Bikin mentalku nggak pernah tenang dan selalu dihantui rasa bersalah. Aku emang bahagia karena punya anak perempuan yang lucu jadi pelita hidupku sekarang. Tapi kalau teteh tanya di dalam hati kecilku, nyesel atau nggak ngelakuin semua itu? Sumpah teh, nyesel banget. Banget, banget, banget. Air mata darah pun rasanya nggak cukup buat nebus dosa dan penyesalanku. Makanya dari panggung ini, aku mau ngasih pesan dari dasar hati yang paling hancur buat semua perempuan, adik-adik remaja, teman-teman sebaya yang lagi nonton channel The Janda hari ini. Dengerin aku baik-baik. Kalau kalian terlahir miskin, kalau kalian lagi terjerat utang banyak, butuh uang buat bertahan hidup, atau sekadar butuh kasih sayang karena kesepian, jangan pernah sekali-kali kalian nengok apalagi nyender ke bahu suami orang. Segombal apapun rayuan dia,
Sesedih apapun dia nangis-nangis nyeritain penderitaan rumah tangganya. Seburuk apapun dia ngejelekin istrinya di depan kalian. Jangan pernah percaya. Laki-laki beristri itu kalau lagi ada maunya sama daun muda, dia bakal rela ngelakuin apa aja. Dia rela bayarin utang rentenir kalian, rela beliin HP baru, rela traktir jalan-jalan. Tapi ingat, ujung-ujungnya saat bom waktu itu meledak, kita perempuan single yang akan hancur lebur. Kita yang rugi segalanya. Kehormatan kita dirampas, kita dapat dosa besar, dapat malu di depan umum, dan dapat cap stempel, pelakor, alias perusak rumah tangga orang seumur hidup yang bakal nempel sampai kita mati. Kalau kalian single, jomblo, carilah laki-laki yang statusnya juga beneran single, yang bujangan. Gak apa-apa hidup miskin ngontrak, makan tempe tahu tiap hari, yang penting hati tenang, tidur nyenyak. Kita bisa jalan tegak di pasar tanpa takut dilabrak istri orang atau disindir tetangga. Harga diri itu lebih mahal dari utang 5 juta. Teh. Dan buat para istri sah yang lagi nonton di rumah, yuk, kita sama-sama introspeksi diri. Bukannya aku ngebela laki-laki hidung belang, tapi emang kodratnya laki-laki itu matanya gampang banget jelalatan dan gampang jenuh. Sesibuk apapun kalian ngurusin anak, sebau apapun bau bawang di dapur, usahakan kalau suami mau pulang kerja, kalian sempetin mandi, pakai bedak sedikit, pakai baju yang rapi, kasih senyum manis. Jangan langsung disambut pakai omelan tagihan listrik. Karena di luar pintu rumah kalian sana, banyak banget sari-sari lain, gadis miskin yang lagi butuh uang, yang matanya ijo ngelihat laki orang royal, dan gampang banget digoda pakai janji manis sama uang jajan. Rumah tangga itu kapal yang harus dijaga dari dalam oleh 2 nahkoda. Itu aja teh cerita dari aku. Kesalahan masa mudaku biarlah jadi dosa dan salib yang aku tanggung sendiri balasannya di dunia dan akhirat. Semoga lewat ceritaku ini, kalian semua yang nonton dijauhkan dari niat buruk dan kesalahan fatal kayak yang aku lakuin. Terima kasih banyak udah sudi dengerin curhatan aibku ini. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan hidup Mbak Sari ini. Benar-benar bikin kita semua merinding, menahan napas, dan menguras air mata empati. Pelajaran yang sangat mahal buat kita semua hari ini. Bahwa kadang, jalan pintas yang dibalut kebaikan material dari seseorang ternyata adalah jurang kehancuran yang tak berdasar. Buat netizen, mari kita bijak dalam menanggapi. Jangan gampang menghakimi masa lalu orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa berat sepatu yang mereka pakai saat itu. Mari kita ambil saripati kebaikannya saja untuk jadi alarm di hidup kita masing-masing. Oke semuanya, sampai di sini dulu ya episode The Janda kali ini yang super emosional. Jangan lupa tinggalkan komentar yang positif dan bijak di bawah.